Di dunia kekuatan besar, memang menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki negara untuk tetap bertahan. Biasanya, kekuatan ini bukan hanya berupa uang dan tenaga militer saja, tapi juga persoalan koneksi atau jaringan. Makanya, beberapa negara membentuk berbagai kelompok agar bisa memiliki koneksi tersebut. Salah satu kelompok yang paling besar adalah NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, yang beranggotakan 30 negara dan sedang santer dibicarakan saat gejolak Rusia dan juga Ukraina terus memanas. Tapi, meskipun sering dibicarakan, masih banyak dari kita yang awam soal NATO. Mulai dari apa itu NATO, kenapa NATO didirikan, sekuat apa NATO, dan seberapa besar pengaruh NATO di dunia sekarang. Hal ini yang akan kita bahas dalam DP Explore kali ini tentang North Atlantic Treaty Organization. Pada awalnya, NATO terbentuk atas satu tujuan, yaitu menghindari ancaman Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Kita tahu bersama kalau pada saat itu hanya ada dua negara yang sangat berkuasa, yaitu Amerika dan juga Uni Soviet. Pada saat itu, Uni Soviet dianggap ancaman bagi Barat karena ideologi komunis yang mereka bawa. Makanya, meskipun Amerika juga sama mengancamnya, negara Eropa masih bisa berteman dengan Amerika. NATO dibentuk pada tanggal 4 April 1949 di Washington, Amerika Serikat. Pada saat itu, negara yang bisa masuk diwajibkan untuk berkomitmen pada beberapa hal. Pertama, menganut demokrasi. Kedua, taat hukum. Ketiga, menjamin kebebasan tiap manusia. Dan keempat, mampu serta siap menjaga kedamaian dunia. Pada saat tersebut, NATO hanya diisi oleh 12 negara yang kemudian terus berekspansi hingga sekarang memiliki 30 negara. Peningkatan jumlah member NATO yang signifikan tadi disebabkan berbagai keuntungan yang didapatkan anggota NATO. Mulai dari mudahnya kerjasama antar negara untuk perekonomian, berkurangnya potensi serangan dari negara lain, dan yang paling spesial adalah keberadaan Artikel 5. Artikel 5 merupakan sebuah perjanjian pertahanan kolektif yang berbunyi, jika satu negara dari bagian NATO diserang, maka sama saja serangan tersebut menyerang seluruh anggota NATO. Nah, dari statement tadi, jelas bahwa siapa saja yang berani macam-macam dengan anggota NATO, maka akan jadi musuh bersama. Dengan berbagai keuntungan tadi yang dimiliki oleh para member dari NATO, wajar saja kalau banyak negara yang ingin masuk dalam organisasi tersebut. Utamanya, negara-negara Eropa kecil dan sedang berkembang karena membutuhkan koneksi dan perlindungan. Untuk masuk ke NATO, syaratnya masih sama dengan 4 hal tadi. Tapi prosesnya jauh berbeda dari 12 negara pertama. Bagi mereka yang baru mau masuk, harus menjalani tahap MAP atau Membership Action Plan. Tahap ini mengharuskan si calon member untuk mendukung negara NATO dalam beragam aspek, seperti pertahanan, militer, hukum, dan juga demokrasi. Jadi, si calon member harus kerja dulu sebelum masuk ke dalam NATO. Nah, kalau MAP ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah diskusi internal dari NATO untuk menyetujui atau tidak menyetujui si calon negara ini untuk masuk. Kalau setuju, nantinya negara ini akan membuat ratifikasi atau adopsi perjanjian internasional NATO ke hukum mereka dan baru dianggap sah sebagai member NATO. Dengan terus bertambahnya member dari NATO, kekuatan dari organisasi ini tentu terus berkembang. Apalagi, backingan utama dari organisasi ini adalah negara superpower, Amerika Serikat. Makanya, negara seperti Rusia yang menjadi saingan utama Amerika Serikat dalam dunia militer pernah coba-coba masuk, namun ditolak mentah-mentah dan hanya menjalin kerjasama saja. Bahkan, kerjasama itu pun runtuh di tahun 2008 saat Perang Rusia-Georgia terjadi. Nah, banyak yang berasumsi bahwa tidak masuknya Rusia ke NATO merupakan andil dari Amerika Serikat yang ingin mengikis kekuatan Rusia.
Apalagi, seperti yang kita tahu, dua negara ini bagi dua ayam jantan yang siap bertarung. Dengan tidak masuknya Rusia, secara ofisial, NATO dianggap sebagai hal yang berbahaya bagi ex-Uni Soviet ini. Menurut Putin, NATO sekarang bukan hanya sekedar organisasi pertahanan di Eropa, tapi juga bisa menjadi penjajah Eropa yang baru. Hal ini secara terang-terangan disebutkan pada Juni 2021 kemarin, saat Joe Biden selaku Presiden Amerika dan Vladimir Putin selaku Presiden Rusia bertemu di Jenewa, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, Putin dengan tegas mengatakan, kalau NATO dan Amerika tidak ingin dilihat sebagai ancaman, maka NATO harus menghentikan ekspansinya ke wilayah timur Eropa yang berdekatan dengan Rusia. Apalagi, hal ini memang sudah dibicarakan sejak lama, bahwa NATO tidak boleh menginjakkan kaki mereka 1 inci pun di Eropa Timur yang jadi bagian dari Uni Soviet. Dalam pembicaraan tersebut, Putin juga menegaskan bahwa jangan sampai Ukraina yang jadi pintu masuk Rusia diajak ke NATO. Karena bisa saja Amerika membuat pangkalan militer di Ukraina dengan alasan perdamaian. Padahal aslinya mau hal lain. Jangan sampai katanya latihan militer malah bisa saja punya niat lain, seperti mau menyerang Rusia. Dari semua ultimatum ini, siapa sangka kalau Amerika dan NATO tidak mengindahkan hal tersebut dan mengajak Ukraina bergabung di NATO. Tentu, Vladimir Putin langsung kebakaran jenggot dan memerintahkan invasi militer ke Ukraina sebelum hal tersebut direalisasikan. Nah, sekarang Ukraina yang belum jadi member NATO harus menanggung kenakalan NATO dan Amerika Serikat atas invasi tersebut. Ya, jadi Ukraina bukan hal yang menyenangkan karena semi-semi kena jebakan Batman. Sudah buat Rusia ngamuk, tapi juga tidak dibantu oleh negara-negara NATO. Dari invasi yang terjadi di Ukraina, bisa kita lihat kalau pengaruh NATO di dunia internasional bukan lagi soal pertahanan. NATO sekarang malah bisa membuat sebuah negara terjebak di perang yang mereka tidak inginkan. Kebayang gak sih kalau Indonesia ada di posisi Ukraina? Bukan kita yang salah, malah kita yang diamuk. Makanya, pada tanggal 22 Maret 2022 kemarin, pihak Ukraina mengumumkan bersedia tidak masuk NATO asal ada gencatan senjata. Seperti yang dibilang tadi, kelakuan NATO ini juga bisa menjadi momok baru di Eropa, utamanya Eropa Timur. Makanya, beberapa negara di sana seperti Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan akhirnya membentuk CSTO atau Collective Security Treaty Organization yang dianggap sebagai saingan dari NATO. CSTO dianggap kelanjutan dari Pakta Warsawa, sebuah pakta pertahanan era Uni Soviet. Dengan member ini, tentu CSTO cukup kuat soal pertahanan. Kenapa Ukraina gak masuk di sini ya? Coba sebutkan